Cairan itu berubah warna menjadi merah kehitaman, mengeluarkan bau busuk yang membuat perut Rara mual. "Minum ini," perintahnya. Rara ragu. "Apa ini?" Dukun itu menatapnya tajam. Air mata kuntilanak. Sesuatu mulai terasa berbeda. Rara semakin sering melamun. Kadang-kadang, ia tersadar telah berdiri di sudut koridor sekolah selama berjam-jam, tanpa mengingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Pernah suatu kali, ia menemukan dirinya berada di taman belakang sekolah tengah malam, tanpa ingat kapan atau mengapa ia ke sana. Kemudian, kebiasaan aneh itu muncul. Suatu siang, saat ia sedang makan bersama Liana di kantin, tangannya tiba-tiba meraih bunga melati di meja dan memasukkannya ke dalam mulut. Ia mengunyahnya perlahan, menikmati aroma manisnya yang bercampur dengan rasa pahit. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kecil menuju rumah Rara. Di dalam kamarnya yang sempit, ia menatap bayangannya di cermin dengan tatapan kecewa. Wajahnya yang polos, kulitnya yang kusam, serta rambutnya yang lepek membuatnya merasa rendah diri. Di sekolah, ia hanyalah gadis biasa yang nyaris tak terlihat. Berbeda dengan Liana, teman sekelasnya yang selalu dipuja karena kecantikannya. "Kamu tahu, ada cara biar kamu bisa secantik aku," bisik Liana suatu siang, saat mereka duduk di kantin sekolah. Rara menoleh dengan penuh minat. Liana tersenyum misterius, lalu mendekat dan berbisik, "Susuk kecantikan. Aku pakai itu. Dulu aku juga biasa saja, tapi setelah pakai susuk, lihat sendirikan hasilnya." Rara terperangah. Ia pernah mendengar tentang susuk, benda mistis yang konon bisa membuat seseorang lebih menarik dan memikat. Namun, ia juga tahu bahwa susuk bukanlah sesuatu yang biasa. Ada harga yang harus dibayar. "Tapi, itu kan katanya berbahaya?" tanya Rara ragu-ragu. Liana tertawa kecil. "Hanya kalau kamu melanggar aturan. Aku tahu seseorang yang bisa membantumu. Kalau kamu mau, aku bisa mengenalkan." Keraguan menyelimuti Rara. Namun, keinginan untuk berubah lebih besar daripada ketakutannya. Ia ingin menjadi seseorang yang diperhatikan, dihargai, bahkan dikagumi. Malam itu, setelah berulang kali berpikir, ia akhirnya mengirim pesan kepada Liana. Tanpa ia sadari, keputusan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Dini hari, Rara berdiri di depan sebuah rumah tua di pinggiran kota. Liana membawanya ke tempat itu dengan motor bututnya. Rumah itu hampir tersembunyi di balik pohon-pohon besar yang menjulang gelap. Bau dupa yang menusuk bercampur dengan aroma anyir samar tercium dari dalam. "Jangan takut," bisik Liana sambil menggenggam tangan Rara. "Cukup ikuti semua perintahnya." Pintu terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua berkulit keriput dengan mata cekung yang tampak kosong. Ia tidak berbicara, hanya memberi isyarat agar mereka masuk. Di dalam, ruangan itu hanya diterangi lilin-lilin kecil yang diletakkan mengitari sebuah meja kayu. Di atas meja itu, tampak mangkuk berisi cairan keemasan dan sehelai kain putih dengan simbol aneh. "Anak ini ingin susu kecantikan," ucap Liana dengan suara datar. Dukun itu menatap Rara lekat-lekat. Bibirnya bergerak perlahan, seolah membaca sesuatu yang tidak terdengar. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. "Kau tahu risikonya." Rara menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Kecantikan bukanlah hadiah. Itu adalah perjanjian." Suara dukun itu terdengar serak. "Kau harus menaati aturan yang sudah ditetapkan. Jika melanggarnya, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya." Rara merasakan tengkuknya meremang, tapi ia tetap mengangguk. Dukun itu lalu mengulurkan tangannya, menyuruhnya duduk di atas tikar lusuh. Ritual pun dimulai. Dukun itu mengambil jarum emas kecil dari dalam mangkuk dan menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tangannya bergerak cepat, menusukkan jarum itu ke beberapa titik di wajah Rara.
di kening, pipi, dan dagunya. Rara meringis. Rasanya seperti terbakar, seolah sesuatu meresap ke dalam dagingnya. Lalu, dukun itu menuangkan cairan keemasan ke dalam sebuah cawan, mencampurnya dengan sesuatu yang ia keluarkan dari botol kecil. Cairan itu berubah warna menjadi merah kehitaman, mengeluarkan bau busuk yang membuat perut Rara mual. "Minum ini," perintahnya. Rara ragu. "Apa ini?" Dukun itu menatapnya tajam. "Air mata kuntilanak." Jantung Rara berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke Liana, tapi gadis itu hanya tersenyum tipis, seolah semua ini adalah bagian dari proses yang tak perlu dipertanyakan. Dengan tangan gemetar, Rara membawa cawan itu ke bibirnya. Bau anyir langsung menyeruak ke tenggorokannya. Namun, sebelum pikirannya sempat berontak, dukun itu menempelkan tangannya di ubun-ubun Rara, membuat tubuhnya seketika kaku. Ia tidak bisa menolak. Dengan mata berkaca-kaca, ia meneguk cairan itu perlahan. Begitu cairan itu melewati tenggorokannya, sesuatu yang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dadanya berdenyut nyeri, kepalanya terasa berputar, dan pandangannya mengabur. Samar-samar, sebelum semuanya gelap, ia mendengar suara bisikan. "Kecantikanmu telah diberikan, tapi ingat, jangan sekali-kali melanggar perjanjian ini." Pagi itu, Rara menatap bayangannya di cermin dengan mata melebar. Wajah yang ia lihat bukan lagi wajahnya yang dulu. Bibirnya tampak lebih merah alami, matanya lebih bersinar, dan garis-garis wajahnya lebih tegas. Rambutnya yang sebelumnya kusam kini berkilau dan jatuh tergerai dengan indah. Ia menyentuh pipinya dengan tak percaya. Apa yang dilihatnya bukan sekadar perubahan kecil. Saat ia tiba di sekolah, reaksi teman-temannya langsung terasa. Kepala-kepala menoleh ke arahnya. Bisikan-bisikan memenuhi udara. Bahkan guru yang biasanya tak pernah memperhatikannya kini memandangnya dengan tatapan penuh kekaguman. Liana menghampirinya dengan seringai puas. Rara tak bisa menahan senyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa seperti seseorang yang diperhatikan. Di kelas, para siswa berebut ingin duduk di dekatnya. Di kantin, ia tak lagi makan sendirian. Bahkan anak-anak yang dulu mengabaikannya kini berlomba-lomba mengajaknya bicara. Di antara mereka, seorang pemuda yang selama ini hanya bisa ia kagumi diam-diam, Reno, siswa paling populer di sekolah, tiba-tiba datang dan duduk di hadapannya. "Kamu berubah," katanya dengan senyum yang membuat jantung Rara berdegup kencang. Perasaan bahagia memenuhi dadanya. Inilah yang selama ini ia inginkan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengusik di benaknya. Sejak tadi, ia merasa ada yang mengawasinya. Seperti sepasang mata tak kasat mata yang menatapnya dari kejauhan. Tapi ia mengabaikan perasaan itu. Yang terpenting sekarang, hidupnya akhirnya berubah. Dan ia tidak akan membiarkan apapun merusaknya. Hari-hari berlalu, dan kecantikan Rara semakin membuatnya dipuja. Setiap langkahnya diikuti tatapan penuh kagum. Para guru mulai memperlakukannya dengan lebih lembut. Teman-temannya berlomba-lomba mencari perhatiannya, dan bahkan Reno kini sering mengirim pesan hanya untuk sekadar menanyakan kabarnya. Namun, di balik semua itu, sesuatu mulai terasa berbeda. Rara semakin sering melamun. Kadang-kadang, ia tersadar telah berdiri di sudut koridor sekolah selama berjam-jam, tanpa mengingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Pernah suatu kali, ia menemukan dirinya berada di taman belakang sekolah tengah malam, tanpa ingat kapan atau mengapa ia ke sana. Kemudian, kebiasaan aneh itu muncul. Suatu siang, saat ia sedang makan bersama Liana di kantin, tangannya tiba-tiba meraih bunga melati di meja dan memasukkannya ke dalam mulut. Ia mengunyahnya perlahan, menikmati aroma manisnya yang bercampur dengan rasa pahit. Liana menatapnya dengan alis berkerut. "Rara, kamu ngapain?" Rara tersentak. Ia melihat tangannya sendiri yang masih memegang kelopak bunga, lalu melirik Liana yang tampak bingung. Ia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Sejak hari itu, keinginannya untuk memakan bunga melati semakin kuat. Setiap kali mencium aromanya, ada dorongan aneh yang membuatnya tak bisa menahan diri.
Ia bahkan mulai menyimpan beberapa tangkai di dalam kamarnya. Yang lebih mengerikan, di setiap cermin yang ia tatap terlalu lama, bayangannya kadang terlihat berbeda. Matanya tampak lebih gelap, bibirnya lebih pucat, dan di sudut-sudut cermin, ada bayangan samar yang bergerak sendiri. Namun, Rara menepis ketakutannya. Ia berpikir mungkin ini hanya efek samping dari kelelahan atau stres. Ia sudah mendapatkan segalanya, kecantikan, perhatian, dan popularitas. Apapun yang terjadi, ia tak ingin kehilangan semua itu. Tapi ia lupa satu hal. Kecantikan yang ia miliki bukanlah sesuatu yang didapatkan secara alami. Dan setiap keajaiban selalu memiliki bayangan mengerikan yang mengintai di belakangnya. Malam itu, hujan turun deras. Rara duduk di depan meja belajarnya, mencoba fokus mengerjakan tugas. Namun, pikirannya terasa kosong. Ia hanya menatap buku tanpa benar-benar membaca isinya. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu, suara itu datang, pelan, nyaris seperti bisikan. Ia menoleh ke jendela, hanya mendapati rintik hujan yang membasahi kaca. Ruangan itu sunyi, tetapi dadanya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali menunduk. Namun, suara itu terdengar lagi. Perlahan, ia mengangkat kepala, menatap bayangannya di cermin yang terletak di sudut kamar. Dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Rara yang ada di sana hanya diam, menatap balik dengan senyum tipis yang mengerikan. Matanya kosong, seperti tak memiliki kehidupan. Rara terkesiap, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Namun, saat ia kembali melihat cermin, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Bayangannya bergerak sendiri. Tanpa ia sadari, bayangan itu menyentuh wajahnya sendiri dengan gerakan lambat, seolah mengagumi kecantikan yang dimilikinya. Lalu, dengan tatapan tajam, mulutnya bergerak tanpa suara. "Cantik, tapi milikku." Rara tersentak mundur, nyaris terjatuh dari kursinya. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya imajinasinya. Namun, ketukan pelan di jendela membuatnya menahan napas. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu berdiri di luar jendela. Sesosok bayangan kurus dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya tak terlihat jelas di balik kaca yang basah. Bayangan itu perlahan menempelkan wajahnya ke jendela, memperlihatkan sepasang mata hitam pekat yang menatap langsung ke arahnya. Mulutnya bergerak perlahan, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Namun, Rara bisa membaca gerakan bibir itu dengan jelas. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, dan udara terasa semakin menusuk tulang. Rara menutup matanya rapat-rapat, membenamkan wajah di antara kedua lututnya. Saat ia memberanikan diri untuk mengintip kembali, bayangan itu sudah menghilang, tapi ia tahu, ini baru permulaan. Sejak malam itu, ketakutan mulai merayapi keseharian Rara. Ia semakin sering melihat bayangan aneh di cermin, mendengar bisikan saat sendirian, dan merasa diikuti sesuatu yang tak terlihat. Namun, ia tetap berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kecantikannya masih menjadi pusat perhatian. Reno semakin dekat dengannya. Teman-teman di sekolah mengelilinginya seperti lebah mengerubungi bunga. Rara menikmati setiap tatapan iri dan pujian yang mengalir untuknya. Namun, seiring waktu, sesuatu dalam dirinya berubah. Jika dulu ia hanya ingin diperhatikan, kini ia merasa berhak mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Saat seorang teman sekelasnya, Nina, tanpa sengaja menjatuhkan tasnya, Rara hanya menatapnya dengan sinis. "Kamu pikir aku pelayanmu?" ucapnya saat Nina meminta tolong mengambilnya. Nina terkejut. Begitu juga beberapa teman lain yang mendengar ucapan Rara. Namun, tidak ada yang berani membantahnya. Mereka hanya saling berpandangan dan diam. Liana, yang sejak awal mengenalkannya pada dunia susuk, mulai menyadari perubahan itu. "Rara, kamu kenapa sekarang?" tanyanya suatu siang. "Dulu kamu nggak begini." Rara mendengus kecil.
Cuma karena aku nggak mau jadi gadis lugu yang bisa diinjak-injak lagi. Liana menggeleng. Kamu berubah. Aku takut sesuatu yang buruk bakal terjadi. Rara hanya tertawa. Aku baik-baik saja. Aku lebih dari baik. Kamu yang harusnya mulai belajar menerima kenyataan, Liana. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Malamnya, saat ia menatap cermin, bayangannya tidak lagi sekadar tersenyum misterius. Kini, ada bekas luka samar di wajah refleksi itu, seperti goresan kuku atau cakaran. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu berbisik dengan suara parau yang nyaris seperti geraman. Kamu melanggar. Dada Rara terasa sesak. Udara di sekitarnya mendadak berat. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Di luar jendela, di bawah temaram bulan, sosok itu kembali berdiri. Dan ia tahu, sesuatu yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Malam semakin larut, tapi Rara belum bisa memejamkan mata. Udara di kamarnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Bayangan di cermin tadi masih terpatri di kepalanya. Garis-garis luka samar di wajah refleksi itu, tatapan kosong yang seakan menyimpan kemarahan. Kemudian, suara itu datang lagi. Rara, kamu melanggar. Bisikan itu terdengar lebih jelas, menggema di setiap sudut kamar. Rara merapatkan selimut ke tubuhnya, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin mencekik. Kamu mengambil yang bukan milikmu. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Suhu ruangan turun drastis, membuat bulu kuduknya berdiri. Rara membeku di tempatnya. Napasnya semakin cepat. Kemudian, terdengar suara gesekan di lantai. Pelan, menyeret, seakan ada sesuatu yang bergerak mendekat. Rara menoleh ke arah pintu, dan di sanalah sosok itu berdiri. Tubuhnya kurus kering. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya yang penuh luka. Matanya hitam pekat, kosong namun dipenuhi kebencian. Tangannya yang panjang dan kurus menggantung di sisi tubuhnya. Kukunya tajam seperti cakar. Rara ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Sosok itu mulai melangkah mendekat. Tubuhnya sedikit terseret seakan setiap gerakan adalah siksaan baginya. Mulutnya bergerak perlahan, mengeluarkan suara berbisik yang bercampur dengan erangan. Kembalikan, atau aku akan mengambilnya sendiri. Rara menutup matanya erat-erat, berharap ini hanya mimpi. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Sesuatu yang dingin dan kasar, seperti jemari yang membusuk. Ia menjerit. Lampu kamar mendadak padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Angin dingin berhembus, membuat tirai jendela berkibar liar. Lalu, terdengar suara tawa lirih. Tawa yang berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dan di dalam kegelapan, Rara merasakan napas dingin di tengkuknya. Pagi itu, sekolah geger. Seorang siswa menemukan Rara tewas di kamarnya. Kabar itu menyebar begitu cepat, memenuhi lorong-lorong sekolah dengan bisikan ketakutan. Saat polisi dan warga datang untuk mengevakuasi jasadnya, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan siapapun. Tubuh Rara terbujur kaku di lantai dengan mata melotot ketakutan, seakan ia menyaksikan sesuatu yang begitu mengerikan di detik terakhir hidupnya. Wajahnya yang dulu cantik kini dipenuhi cakaran dalam. Bibirnya sobek seperti pernah menjerit keras. Di sekujur tubuhnya, luka-luka aneh terbentuk menyerupai tangan-tangan kurus yang mencengkeram kulitnya. Namun, yang paling menakutkan adalah cerminnya. Di permukaan kaca itu, samar-samar masih terlihat bayangan Rara. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyuman tipis menghiasi bibirnya, dan matanya terlihat kosong, seolah ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih kelam. Seorang warga yang dikenal sebagai orang pintar mendekati jasad Rara, bergumam dengan wajah tegang. "Ini bukan kematian biasa," ucapnya lirih. "Dia telah diambil." Malam sebelum kematiannya, Ibu Rara sempat mendengar suara aneh dari kamar putrinya, seperti seseorang berbisik dan tertawa lirih dalam kegelapan. Namun, saat ia mencoba masuk, pintunya terkunci.
Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Tubuh Rara memang telah terbujur kaku di dunia ini, tetapi sesuatu dari dirinya masih tersisa. Dan itu belum berakhir. Kematian Rara tidak membawa ketenangan. Justru sebaliknya, setelah pemakamannya, teror mulai menghantui sekolah. Malam pertama setelah kepergiannya, satpam sekolah melaporkan kejadian aneh. Ia bersumpah mendengar suara langkah kaki di koridor yang kosong. Saat mengecek ruang kelas, ia menemukan kursi-kursi bergerak sendiri, seolah ada seseorang yang duduk di sana. Namun, yang paling mengerikan terjadi di toilet perempuan. Seorang siswi, Dita, pergi ke sana sendirian setelah jam pelajaran berakhir. Saat mencuci tangan, ia mendongak menatap cermin. Bayangannya masih di sana, tetapi ada sesuatu yang salah. Dita membeku. Matanya membelalak saat melihat pantulan Rara berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat dengan luka cakaran masih jelas terlihat. Bibirnya bergerak, berbisik pelan. "Aku masih di sini." Jeritan Dita menggema di seluruh gedung sekolah. Ia ditemukan pingsan di lantai, dan saat sadar, ia histeris, mengaku melihat sosok Rara. Namun, teror tidak berhenti di sana. Beberapa siswa lain mulai mengalami kejadian serupa. Ada yang mendengar suara langkah di belakang mereka tetapi tak melihat siapapun. Ada yang merasa dipandangi saat berjalan di lorong sepi. Bahkan Reno, yang dulu begitu terpikat pada Rara, mengaku mendapat pesan dari nomor Rara, padahal ponsel gadis itu sudah dikubur bersama jasadnya. Pesan itu hanya berisi satu kata, "Cantik." Dan saat Reno melihat pantulan layar ponselnya, di belakangnya ada sosok yang sangat ia kenali. Senyum itu masih sama, tapi mata itu kini kosong, penuh kebencian. Setelah kejadian di toilet dan pesan misterius yang diterima Reno, suasana sekolah berubah mencekam. Banyak siswa mulai enggan pulang terlalu sore. Beberapa guru yang lembur pun mengaku mendengar langkah kaki tanpa sosok, suara bisikan dari sudut gelap, serta bau melati yang tiba-tiba menyergap tanpa alasan. Namun, teror mencapai puncaknya ketika seorang petugas kebersihan menemukan sesuatu yang mengerikan di kamar mandi tempat Dita dulu pingsan. Di lantai, tersebar kelopak bunga melati segar. Namun, yang lebih mengerikan, di atas cermin, ada goresan panjang seperti cakaran. Tulisan samar-samar terbentuk dari bekas kuku yang menggores kaca. "Aku belum selesai." Orang pintar yang pernah melihat jasad Rara akhirnya dipanggil kembali. Ia berjalan mengelilingi sekolah, merasakan hawa yang semakin pekat. Ketika ia berdiri di depan toilet itu, tubuhnya menegang. "Susuknya masih ada," katanya dengan suara berat, dan arwahnya terjebak di antara dua dunia. Dukun yang dulu memberikan susuk kepada Rara menghilang setelah kejadian ini. Rumahnya kosong, hanya menyisakan bau dupa dan sesajen yang dibiarkan membusuk. Beberapa orang percaya, susuk yang ada dalam tubuh Rara masih menyimpan energi gaib yang belum dilepaskan. Selama susuk itu belum dihancurkan dengan cara yang benar, arwahnya akan terus bergentayangan. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti di mana susuk itu berada. Apakah masih terkubur bersama jasadnya, atau telah berpindah ke seseorang yang tanpa sadar telah mengambil kutukan itu. Namun, satu hal yang pasti, setiap kali bau melati tercium di lorong sepi sekolah, seseorang pasti akan merasa diawasi. Dan jika ada yang terlalu lama menatap cermin, terkadang, pantulan itu tidak selalu mengikuti gerakan mereka. Senyum itu masih ada, mata itu masih menatap, dan bisikan itu masih memanggil. Misteri susuk Rara tetap menjadi cerita yang diceritakan secara berbisik di sudut-sudut sekolah. Tidak ada yang tahu pasti apakah arwahnya benar-benar telah pergi atau masih menunggu sesuatu. Beberapa siswa yang penasaran pernah mencoba menggali lebih dalam tentang kisahnya, tetapi mereka selalu berakhir dengan pengalaman aneh, mimpi buruk, suara bisikan di malam hari, atau bahkan melihat sosoknya sekilas di pantulan cermin. Sekolah itu terus beroperasi seperti biasa, namun bagi mereka yang pernah mengalami teror Rara, tempat itu tidak pernah sama lagi. Dan bagi siapapun yang masih tergoda untuk menggunakan susuk kecantikan, kisah Rara menjadi pengingat bahwa kecantikan yang diperoleh dengan jalan gaib selalu memiliki harga.
sebuah harga yang mungkin terlalu mahal untuk dibayar. Karena dalam kegelapan, di antara bayangan dan pantulan cermin, sesuatu masih menunggu, dan bisikannya akan selalu terdengar. Cantik, tapi bukan milikmu.